Puji syukur kepada Allah, karena oleh kasih-Nya kita boleh dipersatukan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan dengarlah firman Tuhan yang menjadi panggilan beribadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat kedua sampai yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengambil saat teduh. Kita menyiapkan hati dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Untuk berada di dalam rumah-Mu. Biarlah kami menyadari panggilan istimewa yang tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi ketika kami menjadi keluarga Allah, menjadi umat baru, oleh karya Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami, Engkau memanggil kami untuk beribadah. Engkau memanggil kami untuk mengenal Engkau pencipta yang mengasihi dan memelihara kami. Dan Engkau membuktikan pemeliharaan penggembalaan sepanjang minggu dalam karya-karya kami, dalam pengabdian kami. Siapakah kami dan keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan? Dan hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Dengan rasa syukur kami datang. Dengan hati yang rindu menyembah untuk menghormati Engkau. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menikmati persekutuan dalam hadirat Tuhan. Segarkanlah jiwa kami Tuhan.
Ketika kami datang dengan semua keletihan, kelelahan, dan pergumulan-pergumulan kami. Kami datang terlebih dahulu untuk mohon ampun di hadapan-Mu. Kegagalan kami untuk taat, untuk setia. Kegagalan kami di hadapan-Mu yang semua terbuka. Tidak ada satu bagian yang tersembunyi. Kami mohon ampun. Tuhan, Engkau kuduskan kami. Dan biarlah semua beban kami letakkan di hadapan-Mu. Dan berilah dengan roh-Mu kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa bersyukur lewat pujian. Dan kami juga siap diberkati dengan firman penggembalaan pada hari ini. Terima kasih. Engkau hadir, itu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan adalah suatu anugerah bagi kita sekalian dapat berkumpul dan berbakti pada ibadah di siang hari ini. Melalui karya kasih Tuhan yang mulia, yang berkorban bagi kita, jiwa kita telah diselamatkan. Marilah kita memuliakan dan menyembah Dia, Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Hormat kemuliaan
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, karena oleh karyanya yang mulia dan luhur, Dia yang telah rela berkorban di atas kayu salib, yang bangkit dan menang, yang telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Agar sempurna kuasa-Mu, aku hamba-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita melanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita meninggikan Allah kita. Mari kita yang boleh bersukacita, kita memberikan tepuk tangan kita. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi nama kita, bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah.
haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan lebih keras lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Bapak Ibu masih mau memuji Tuhan kembali? Amin. Biarlah sungai sukacita dari Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kita sekalian. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Keluarga adalah komunitas terkecil, tempat di mana anak-anak kita belajar tentang iman dan nilai-nilai Kristiani. Melalui interaksi sehari-hari, kita sebagai orang tua adalah kewajiban kita untuk membimbing anak-anak kita, baik dalam perilaku, dalam sikap, dan prinsip-prinsip kebenaran sesuai ajaran Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan berikut ini
yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Obed Sudirman, mengajarkan kepada kita sekalian betapa pentingnya family disciple making. Aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Kami bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku,
selamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Tuhan dengar syukur kami. Tuhan dengar penyembahan kami dan juga doa kami. Bersyukur untuk keluarga inti yang Tuhan karuniakan. Namun juga bersyukur untuk bagian menjadi umat baru, keluarga Allah jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena mulut dan hati kami terbuka untuk memuji Engkau. Ini adalah tentang karya-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini hati kami juga terbuka sekali lagi lewat sapaan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami untuk berkonsentrasi dengan baik. Tawanlah hati dan pikiran kami. Jauhkan dari segala godaan medsos atau hal apapun yang mengganggu. Sehingga waktu ini begitu sangat berharga untuk Tuhan berbicara bagi kami, bagi keluarga inti kami. Dan juga menjadi bagian keluarga Allah umat baru. Di mana Tuhan tempatkan kami bergereja berjamaah di tempat ini. Biarlah Engkau tahu hamba-Mu yang sangat lemah dan terbatas. Roh Kudus menolong dan memimpin sehingga menyampaikan kehendak-Mu dalam otoritas firman itu sendiri. Dan kami siap untuk diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kita yang siap mendengar firman berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat sekalian, terima kasih untuk hamba Tuhan di tempat ini dan juga pengurus yang memberi kepercayaan untuk boleh saya melayani pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan selamat pagi, salam. Ya, puji Tuhan, kebersamaan kita hari ini mungkin bersama dengan keluarga kecil kita. Dan jika mungkin boleh tahu siapa yang saat ini bersama dengan pasangan dan juga anak, boleh melambaikan tangan. Sedikit saya ingin tahu. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Nah, saudara, kita bersyukur karena kita punya keluarga inti. Tapi saudara, juga tidak kalah penting karena sesungguhnya kita menjadi umat baru, menjadi keluarga Allah. Dan saudara, di sini bersama-sama kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita buktikan karena tidak ada yang bilang amin. Pembuktiannya adalah mari kita bersama dan kita mengatakan kita keluarga Allah. Boleh berjabat tangan kiri kanan dan kita mengatakan kita keluarga Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, biarlah kehangatan kasih kita bukan sesuatu relasi yang kaku. Bukan relasi yang legalitas saya datang, saya beribadah, tapi saya tidak tahu teman kiri kanan, saudara kiri kanan saya. Tapi benar-benar kita menikmati sebuah kehangatan persekutuan. Sebagaimana Tuhan mengendaki sebuah keluarga yang hidup dalam kehangatan kasih. Dan juga keluarga Allah pun hidup dalam persekutuan. Keluarga yang saling mengasihi. Saudara, bagaimana relasi keluarga inti kita menjadi bagian keluarga Allah. Menjadi bagian jemaatnya, menjadi bagian umat baru. Dan bagaimana Roh Kudus memimpin kita untuk berinteraksi, untuk berelasi dengan keluarga inti dan menjadi bagian keluarga Allah. Saudara, saya ingin membaca bersama-sama jemaat. Mari kita baca Kejadian pasal
Yang pertama ayat 26 dan 27, kemudian Efesus pasal 6 ayat 1 dan 4. Saya membaca ayat yang ke-26, jemaat membaca ayat 27. Mari kita baca dengan antusias. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 saya bacakan dan jemaat membaca 27. 26 berkata demikian, firman Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jemaat, bersama ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita baca sekali lagi di dalam Nats Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama saya bacakan, jemaat ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan kemudian ayat 4 bersama-sama. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat membaca ayat yang kedua. Efesus pasal 6, firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, bagaimana kita melihat relasi di dalam kitab Kejadian pada waktu penciptaan, Allah menciptakan kita sebagai gambar rupa Allah, dan bagaimana relasi di dalam keluarga inti ketika Allah membangun institusi yang pertama, yaitu keluarga. Dan bagaimana ini hubungannya dengan kita menjadi jemaat, menjadi keluarga. Saudara, bagaimana kita dapat mengetahui ciri-ciri bahwa keluarga berarti di dalamnya ada orang tua, ada anak-anak, dan hidupnya sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang mungkin kita bisa katakan. Kenapa? Karena bagian ini penting untuk menjadi koreksi setiap kita. Kita dapat melihat hidup keluarga kita, hidup anak-anak Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukan hanya di dalam gereja. Karena justru ketika di gereja kita sulit untuk melihat secara natural, secara alami, secara apa adanya, kita bisa dilihat dalam keseharian kita di rumah. Saudara, jika saya bertanya kepada Bapak Ibu yang pernah menjadi anak-anak, dan ketika saat ini Bapak Ibu menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, bahkan bersyukur sudah menjadi engkong atau menjadi emak. Satu pertanyaan kita bersama, apa kesan yang paling mendalam tentang ajaran iman Kristen yang telah diajarkan orang tua kita? Coba Bapak Ibu kita flashback sedikit. Ketika kita pada masa fase kita menjadi anak-anak, atau ketika saat ini kita menjadi orang tua, apa yang sudah diajarkan kita kepada anak-anak. Saya terkesan di masa kecil saya, seorang ibu saya yang sederhana yang tidak bersekolah, tetapi ketika dia mengalami Kristus, mengenal Kristus, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi lewat kakak saya yang lumpuh, dan kemudian Tuhan menyembuhkan dengan kesempurnaan dan membawa pertumbuhan keluarga. Ketika awal orang tua saya, ayah saya ditolak oleh keluarganya dan tidak diakui oleh keluarganya. Tapi bagaimana keluarga yang sederhana ini bertumbuh dan membesarkan kami. Dua hal kesan yang saya dapatkan dari ibu saya adalah bagaimana dia selalu mendidik dan mengatakan ibadah minggu, perjumpaan dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan itu hal yang utama. Saya ingat bagaimana ibu saya dengan keras pada waktu anak-anak, teman-teman semua berkumpul di rumah kami yang sekolah, pada waktu sekolah Belanda, tempat ayah bekerja, dan banyak anak datang. Dan ibu dan ayah saya begitu sangat tegas untuk mengatakan tinggalkan teman-teman, harus datang untuk ibadah. Itu pada waktu itu pemberontakan saya. Tapi seiring waktu saya bersyukur, karena itu ditanamkan.
Iman sederhana yang dimiliki ibu saya. Dan saya bersyukur bapak saya memberi kesan tentang bagaimana hidup yang mencintai jiwa-jiwa. Saudara, bagaimana setiap 3 atau 4 bulan selalu, karena dia sebagai seorang majelis dan dia mengajak jemaat-jemaat untuk membawa peralatan-peralatan sederhana dari sembako, dan kemudian naik truk yang tertutup dengan terpal dan diberi kursi, dan kemudian berkunjung ke gereja-gereja desa kecil dan bersukacita di dalam perjalanan itu. Dan saya berada masa kecil itu bersama dengan ayah. Dalam setiap persekutuan keluarga saya berada di pangkuan dan tertidur dan pulang dengan dekapan karena harus naik ontel sepeda untu. Tapi itu menjadi kesan di dalam hidup saya sebagai seorang anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan beri fase hidup saya berkeluarga dan masa otoritas kuat, ketika pada masa 5 tahun itu saya bersama istri berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran itu, sehingga anak-anak saya pada masa-masa cerita setiap malam itu menjadi kesempatan menikmati relasi mesbah keluarga. Dan anak-anak saya 2 ini, saudara, sekarang sudah mau kelas 3 SMP dan 2. Selalu berteriak untuk menceritakan tentang Goliat dan Daud. Saya mengatakan ada begitu banyak cerita. Tetapi dia berkatakan ceritakan terlebih dahulu ini. Ternyata itu menjadi paku-paku yang tertancap di dalam jiwa. Bagaimana mengakui penyertaan Tuhan. Daud yang sederhana yang bisa mengalahkan Goliat yang begitu sangat kuat karena ada penyertaan Tuhan. Dan itu menjadi kesan yang kuat bagi kedua anak-anak. Saudara, apa yang mengindikasikan bahwa keluarga saudara dan saya adalah bagian umat baru? Tentunya ketika kita sepakat, karena kitab Efesus adalah satu kebenaran tema utama tentang menjadi jemaat, menjadi umat baru. Dan kitab Kejadian membawa kepada saudara dan saya tentang pentingnya institusi pertama yang dibangun Tuhan, yaitu adalah keluarga. Sehingga menjadi keluarga inti dan menjadi bagian keluarga Allah adalah koneksi yang terhubung di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Roh Kudus menolong jemaat di Efesus. Roh Kudus yang sama menolong jemaat saudara dan saya untuk membangun perjalanan pernikahan dan keluarga kita seperti yang Tuhan kehendaki. Ini cara pandang dunia yang tidak alkitabiah, mengatakan bahwa anak dianggap menjadi sebuah beban. Kenapa ada orang-orang tua yang mengatakan anak menjadi pengganggu, anak menjadi penghalang? Saudara, ketika pengurus kami punya adik dan kemudian memutuskan akhirnya kalah dan harus berada di dalam pernikahan untuk persiapan katekisasi di Katolik. Nah, saudara, kemudian ketika dipertanyakan dalam katekisasi, dia bergumul dan bercerita kepada saya dan mengatakan, Pak Obed, saya kaget dengan keponakan saya. Apa ibu? Mengatakan ketika ditanya oleh Romo, ketika ditanya oleh rohaniawan, berapa anak yang kamu inginkan? Dan ternyata keponakan itu, saudara, calon keponaknya menulis 0. Dan kemudian dia mengatakan, saya selaku istri, calon istri saya akan lakukan apa? Dia juga tulis 0. Kemudian ditanyakan sama tantanya, kenapa? Tidak. Karena menganggap bahwa anak itu penghalang. Anak itu pengganggu mimpi-mimpi visinya. Keinginan-keinginannya untuk mencapai hal-hal yang di dalamnya secara ukuran manusia keberhasilan itu materi, keberhasilan itu menikmati sesuatu dengan bebas. Saudara, kebenaran Alkitab justru anak-anak dihadirkan. Anak-anak tidak menghalangi saudara dan saya untuk menjadi apa yang Allah inginkan, Allah yang kehendaki. Karena Allah lah yang merancangkan dalam sebuah keluarga hadirnya anak dalam keluarga bagi tujuan kemuliaannya. Memang tidak setiap pernikahan dikarunia anak. Dan berapa orang mengatakan berarti apakah pernikahan itu gagal? Tidak. Karena pernikahan bukan kepada esensi anak itu ada atau tidak. Tetapi esensi relasi hubungan Allah Tritunggal dalam kasih, dalam persekutuan itu dinyatakan dalam representasi hubungan suami istri. Dan ketika pernikahan saudara dan saya dihadirkan anak, ini menyatakan rancangan Allah. Karena anak dihadirkan untuk tujuan kemuliaannya. Apapun keberadaan anak-anak kita. Saudara, ketika dunia saat ini mengatakan anak-anak begitu dipandang dengan cara yang sangat negatif. Pandangan saudara dan saya harus teguh kepada apa yang Alkitab ajarkan. Yang pertama, anak-anak adalah keberadaannya
adalah panggilan Allah yang begitu istimewa bagi kita setiap orang tua. Ketika kita memiliki anak, ketika kita dipercayakan 1 atau 2 atau berapapun, ini adalah panggilan istimewa. Ini adalah panggilan terhormat yang dipercayakan Tuhan. Saudara, ketika kita baca konteks di dalam kitab Kejadian, bagaimana kehendak Allah untuk setiap orang tua kepada anak-anak kita. Saudara, Allah menciptakan, Allah membentuk manusia, dan pada waktu itu manusia pertama Adam dan Hawa sebagai gambar rupa Allah, dan Allah memberkati mereka. Kemudian saudara, Tuhan memberi perintah, dan itulah yang disebut dengan mandat budaya. Beranak cuculah, berkuasalah, artinya mewakili Allah untuk menyatakan pemeliharaan atas semua yang diciptakan. Mengelola, Allah melengkapi dengan segala potensi sebagai gambar rupa Allah yang sempurna untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Inilah mandat budaya saudara. Sehingga Tuhan mengatakan beranak cuculah. Tugas menghasilkan pelipat gandaan bukan hanya fisik tetapi gambar rupa Allah. Kenapa? Karena anak yang dihadirkan adalah anak representatifnya gambar rupa Allah. Dan itu harus memenuhi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelipat gandaan fisik ini bukan memiliki anak-anak dalam panggilan terhormat hanya berkisar dengan saya melahirkan anak-anak saja. Tetapi bukan sekedar beranak cucu. Tetapi konteks ayat ini sangat jelas bahwa melipat gandakan gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah yang melayani Allah sebagai representatif Allah yang mulia. Untuk menyatakan sama seperti saudara dan saya ketika datang dan kemudian saudara berada di dalam cermin, saudara di hadapan cermin, saudara melihat wajah saudara, saudara sedemikian menghias wajah saudara, saudara merapikan. Inilah keberadaan saudara dan saya, pantulan, cerminan, kemuliaan Allah ada pada diri kita. Dan itulah anak-anak yang Tuhan hadirkan. Itulah orang tua yang dihadirkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, pandangan Alkitab di tengah negatifnya pandangan dunia. Anak-anak kita baik wanita dan pria, mereka adalah milik pusaka, mereka adalah upah. Firman Tuhan Mazmur katakan mereka adalah berkat, mereka adalah kasih karunia dari Allah. Amin jemaat. Inilah yang harus kita syukuri, yang berbeda dengan cara pandang dunia. Anak-anak bukanlah kutukan. Mereka hadir sebagai alasan Allah menempatkan saudara saya. Alasan saudara diberi kepercayaan untuk menikah dan memiliki sebuah keluarga. Dan ketika kita menjadi orang tua, memberi impactful, memberi pengaruh, memberi dampak di tengah-tengah bumi ini. Sehingga bumi bukan hanya dipenuhi dengan berapa juta, ratus atau mungkin saat ini sudah miliar manusia. Tetapi saudara, yang mau dikatakan seperti kitab Maleakhi, anak-anakmu yang dilahirkan adalah anak-anak ilahi. Dan saudara, ketika saudara-saudara kita sepupu, mereka berusaha untuk menerapkan firman ini, beranak cucu. Maka anak-anaknya saudara katakan 7, 8 begitu banyak. Waktu itu saya sekeluarga juga banyak saudara, 8. Dan bahkan saya punya jemaat anaknya 12 karena ada 8. Tapi kalau sekarang saudara mau anak 8, mau anak 6, betapa sulit karena memang tantangan hidup sangat berbeda. Ini persoalan bukan berapa jumlah, tapi bagaimana kita sadar anak merepresentasikan kemuliaan Allah. Dan kita diberi kepercayaan terhormat yang tidak mudah untuk memberi dampak bagi anak-anak kita, bagi tujuan Allah. Namun saudara, memang kita sadar kejatuhan orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa. Sehingga tugas kita menjadi orang tua tidak mudah. Tugas orang tua kita dulu ketika mendidik anak-anak kita, mari kita flashback bagaimana nakalnya kita. Dan pemazmur mengatakan memang sejak dalam kandungan aku sudah dikandung dalam keberdosaan. Anak-anak tidak pernah diajarkan untuk nakal, untuk berteriak, untuk menolak sesuatu dengan teriakan erangan. Tetapi itulah natur keberdosaan. Sehingga saudara, ini ketika pengandaian, seandainya saudara orang tua kita tidak jatuh dalam dosa, seandainya tidak ada kejahatan, maka saudara di dalam dunia ini tugas kita akan mudah. Kenapa? Karena secara natur maka anak-anak secara alami akan bertumbuh melayani Allah. Tapi faktanya tidak. Faktanya adalah manusia jatuh dalam dosa orang tua kita. Sehingga saudara, kita berjuang. Dengan datangnya dosa, anak-anak tidak dilahirkan dalam kecenderungan untuk
mengikuti perintah Allah penciptanya. Pemazmur mengatakan dengan jujur sehingga di dalam doanya, condongkanlah hatiku ya Allah. Condongkanlah pikiranku. Kenapa? Karena dia sadar natur keberdosaannya adalah menolak Allah, melawan Allah. Bahkan dia mengatakan, saya dalam kandungan aku sudah dikandung dalam keberdosaan. Itulah fakta hidup setiap kelahiran saudara dan saya sebelum menjadi orang tua, ketika kita menjadi anak. Dan inilah panggilan kita menjadi orang tua yang begitu berat. Sehingga tugas orang tua sungguh tidak mudah. Saudara, di tengah semua perkembangan zaman dengan dunia, berbagai-bagai media yang begitu sangat terbuka, harus menunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana menuntun mereka, mendidik mereka, mengarahkan, mengajarkan nilai-nilai iman, hidup kerohanian, karena mereka adalah gambar rupa Allah. Saudara, sehingga Amsal mengingatkan, didiklah anak muda sejak masa kecil, sejak masa kanaknya. Saudara, makanya fase-fase di dalam setiap perjalanan anak begitu penting. Masa 0 sampai 5 tahun adalah masa otoritas penuh setiap orang tua. Untuk apa? Mengajarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar. Kita tidak boleh mengatakan itu nanti akan didapatkan waktu sekolah minggu, itu nanti ketika mereka dapatkan di sekolah. Ini peran kita. Sehingga fase usia-usia ini sangat penting. Gold emas usia 0 sampai 5. Usia daripada 6 sampai 12 tahun itu masa-masa yang cukup untuk kita mendampingi. Masa 13 sampai 19 tahun kita menjadi coach, kita menjadi pendamping. Masa 19 tahun sekian kita menjadi sahabat dalam perjalanan. Inilah hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk mendidik. Sehingga ada seorang ibu yang mengatakan, ketika dia berjuang dengan anak pertamanya dan ketika dia melahirkan, dalam kesaksian, saya rasa saya sudah menyelesaikan bagian saya untuk terlibat memenuhi bumi ini. Kenapa? Karena anak dilahirkan dia sadar ini adalah gambar rupa Allah. Saya ingat ketika istri saya melahirkan dalam masa fase pertama kali melahirkan, saya melihat betapa susah dan berjuangnya. Ketika masa 2 hari tidak ada perubahan saudara, dan kondisi anak sudah mengalami posisi yang berbeda. Istri saya sudah kelelahan dan tidak bisa keadaan secara normal. Dan kemudian dokter katakan putuskan harus dirujuk ke ambulan pada saat itu. Dan saya saudara pada waktu itu ingat ada dalam 2 keputusan. Waktu itu pasti biaya begitu sangat besar. Saya ingat saudara, saya katakan, saya dengan tega mengatakan, mama harus berangkat sendiri naik ambulan. Dan saya tahu, dan kemudian saya bisikan, mama harus relakan cincin kita jual untuk persiapan anak kita. Saudara, saya dengan tega untuk melepaskan karena pada fase itu dikatakan harus segera. Dan saya mampir di sebuah toko emas dan kemudian saya lepaskan 2 cincin untuk persiapan. Dan saya tahu bagaimana perjuangan istri saya. Tetapi istri saya dan setiap para istri tidak mengatakan ini selesai. Kenapa saudara? Jikalau ini sudah selesai, justru pertumbuhan dan perkembangan ini baru awal. Kita memulai, kita membesarkan, kita mengajarkan bagaimana mereka belajar melayani penciptanya. Mereka gambar rupa Allah. Bagi seorang ayah dengan berkata hampir seluruh waktu saya berada di luar rumah. Saya menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tidak boleh dengan asal-asalan bekerja, mencari nafkah. Itu cukup bagi saya. Waktu saya habis. Sehingga saudara dikasih Tuhan, tugas untuk mendidik anak diserahkan sepenuhnya kepada pasangan, kepada istrinya, kepada ibu. Dan saudara kurang begitu sangat peduli dengan tumbuh kembang kehidupan pendidikan iman anak-anak. Dan ketika terjadi traveling dalam perjalanan fase anak, kemudian menuntut pasangannya, kamu yang salah, ini yang salah. Saudara, benarkah hal ini yang Tuhan kehendaki? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Allah membangun keluarga, mengapa orang tua khususnya ayah yang ditolong oleh istrinya, yang ditolong oleh ibunya begitu sangat penting. Karena peran orang tua, saudara yang dikasih Tuhan, tidak pernah berubah sejak rancangan penciptaan ketika Allah menjadikan kita menjadi umat perjanjiannya, menjadi umat baru sebagai jemaatnya. Saudara, dalam kitab Kejadian terentet menjadi umat baru dalam perjalanan bangsa Israel ketika dipilih. Saudara, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, semua laki-laki pria dewasa yang mau menikah dan semua pria yang sudah punya anak dikumpulkan. Dan Tuhan berfirman dalam sema itu. Dan Tuhan mengatakan bahwa dengarlah, kenallah Tuhan Allah itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan ajarkanlah itu kepada generasi anak-anak pada saat engkau tidur, pada saat engkau makan, pada saat engkau akan berjalan dimanapun engkau berada. Ini mandat Sema untuk membawa setiap laki-laki, setiap ayah, setiap calon ayah, dan kemudian ibu-ibunya di mana saudara. Pada saat itu memang konteks budaya, pada saat itu setiap laki-laki di dalam pemberitaan firman selalu disampaikan, dan kemudian para ayah kembali ke kemah masing-masing sebelum mereka masuk tanah berjanji dan mengajarkan kebenaran ini kepada setiap pasangannya dan kepada anak-anaknya. Setiap orang tua dewasa mengenal Tuhan lewat firman-Nya, mengasihi dengan segenap hati. Dan dikatakan mengajarkannya berulang-ulang. Bukan mengajar untuk memenuhi pengetahuan kognitif. Bukan mengajarkan untuk menghakimi. Kebenaran ini kan kamu sudah tahu, tapi tidak. Pengajaran yang penuh dengan relasi. Merembes di dalam hidup anak-anak. Mengajarkannya bersama-sama untuk bertumbuh mengenal dan mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mandat Sema ini penting bagi umat Israel, penting bagi umat baru, saudara dan saya? Saudara, jawabannya sederhana. Karena apa? Untuk meneruskan warisan rohani. Pengenalan tentang iman kita bahwa Allah Yahweh, Allah yang Esa itu patut sungguh-sungguh dikenal. Dia adalah pencipta, dia adalah penebus yang mengasihi orang tuanya, yang mengasihi anak, yang mengasihi keluarga, bahkan mengasihi di antara keluarga-keluarga menjadi umat perjanjian baru. Untuk kenal, untuk mengasihi, dan untuk meneruskan pengajaran terus-menerus dari generasi kepada generasi. Saudara, mungkin menjadi refleksi kita sebagai ayah yang sebelum berangkat harus cepat-cepat untuk mengantar anaknya, ibu yang mempersiapkan semua prepare dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita. Saudara, keseharian rutinitas orang tua kita, mengantar anak-anak sekolah, menemani bermain, menemani main basket, hobinya, mengantar les, dengan semua kegiatannya. Mungkin ada orang tua yang mengatakan, apa penghargaannya? Mungkin dianggap menjadi sesuatu yang tidak begitu berharga. Bahkan ada orang tua yang mengatakan itu kelelahan ya menjadi orang tua. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan sedang menginvestasikan untuk nantinya anak akan membalas, untuk nantinya anak harus tahu, untuk nantinya anak akan menjadi investasi kita. Tidak, saudara. Ada hal yang lebih penting yang Alkitab ajarkan. Ini adalah panggilan saudara dan saya sebagai gambar rupa Allah untuk memenuhi tujuan Allah. Bahwa anak-anak kita sedang berproses. Kita sedang mendampingi. Kita sedang membentuknya di dalam menjadi gambar rupa Allah seperti yang Allah mau. Dan mereka akan dipersiapkan, dilengkapi dengan berbagai karunia, talenta, bakat, dan berkat-berkat rohani. Sehingga mereka siap sama seperti saudara dan saya untuk tampil menjadi bagian umat Allah yang melayani Allah. Dengan karya-karya hidup mereka, dengan keberhasilan mereka, dan mereka memuliakan Allah. Saudara, kebutuhan anak-anak kita adalah kasih, penerimaan, perhatian. Bagaimana mereka juga butuh untuk didengar. Mereka adalah gambar rupa Allah yang mulia. Bolehkah setiap para orang tua mengatakan anak-anak adalah gambar rupa Allah yang mulia? Bolehkah bersuara para orang tua mengatakan anak-anak adalah gambar rupa Allah yang mulia? 2, 3. Anak-anak adalah gambar rupa Allah yang mulia. Anak-anak engkau mengatakan orang tuamu adalah gambar rupa Allah yang mulia, yang meneruskan warisan nilai-nilai kekal tentang siapa Allah, pencipta dan penebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa korelasinya, apa hubungannya dengan konteks Efesus 6 ayat 1-4? Saudara, ini adalah sinergi kalau di dalam pasal ayat di atas dikatakan ketika pasangan suami istri hidup di dalam kesatuan yang saling menundukkan diri kepada Kristus, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Sehingga saudara, keluarga dibangun berdasarkan Roh Kudus yang memimpin. Roh Kudus yang menolong untuk setiap orang tua memberi pengaruh. Para ayah ditolong oleh pasangannya, yaitu istri, menjadi mama di dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak menjadi bagian keluarga Allah. Anak-anak dimuridkan untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mental ini yang harus terus menjadi koreksi kita.
Saudara, tentang mental antar jemput. Ini bukan koreksi, berarti bukan koreksi secara lahiriah, fisik. Oh, anak-anak tidak perlu diantar dan dijemput. Tidak, saudara. Tetapi maksudnya ini adalah apa, saudara? Anak-anak dalam pertumbuhan imannya diserahkan sepenuhnya kepada gereja, kepada sekolah. Sudah, yang penting kan mereka sudah ada di sekolah minggu. Saya antar sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai bagian. Mereka sudah ada di komunitas remaja. Mereka sudah ada di sekolah yang cukup baik. Mereka ada di sekolah Kristen. Mereka ada di alam kondisi rohani. Maka anak-anak saya akan menjadi anak-anak rohani. Saudara yang dikasih Tuhan. Alasan ini yang seringkali timbul. Karena tidak ada waktu. Karena sibuk. Karena saya lelah dengan semua tugas-tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ayah, sebagai seorang opa, sebagai seorang oma. Saudara, bagi cucu-cucu kita. Saudara, tidak. Peran utama untuk mengajarkan pertumbuhan iman kerohanian tidak bisa didelegasikan kepada sekolah atau kepada gereja. Firman Tuhan mengajarkan tugas utamanya adalah ayah. Tugas utamanya adalah ayah bersama dengan istrinya, bersama ibu, yang ditolong untuk menjadi pemeran utama dalam tumbuh kembang anak-anak kita menjadi gambar rupa Allah yang melayani dan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, gereja dan sekolah adalah partnership. Mereka adalah rekan di dalam bergandeng tangan bersama-sama orang tua, bersama keluarga-keluarga kecil. Untuk apa? Membimbing kerohanian anak-anak kita. Baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak tunas, anak-anak remaja, anak pemuda. Gereja adalah partnership. Hamba-hamba Tuhan disiapkan di tempat ini. Rekan-rekan para pengurus, para losa adalah rekan-rekan sekerja yang bergandeng tangan untuk membimbing kerohanian. Tapi peran utamanya tidak boleh diserahkan kepada gereja. Tidak boleh diserahkan kepada sekolah. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah konteks jemaat di Efesus. Mengapa ayat ini muncul, saudara? Di tengah konteks budaya pada saat itu. Ketika ayah bagi orang-orang Romawi punya figur yang begitu sangat keras. Sehingga ayah punya kekuatan yang sangat-sangat otoriter. Ayah bahkan berhak untuk memutuskan anak-anaknya atau bahkan cucu-cucunya hidup atau mati. Dijual untuk jadi budak, bahkan dibunuhnya. Tanpa ada hukum-hukum tertentu yang melindungi anak. Anak tidak punya hak penuh kecuali di dalam legalitas hukum dan kemudian ayah atau orang tuanya mati. Inilah kondisi saat itu sehingga anak berada di dalam satu tekanan yang luar biasa. Anak menjadi budak bagi orang tuanya. Anak tidak punya relasi kedekatan. Yang ada adalah otoriter. Otoritas orang tua ada tetapi bukan otoriter. Dan itulah yang dilakukan di dalam budaya Romawi pada saat itu di dalam konteks jemaat di Efesus. Dan ketika jemaat berada di komunitas orang-orang Yahudi, karena pada saat itu juga tidak semua orang-orang Yahudi percaya kepada Kristus. Ayah menjadi pemimpin absolut kepada keluarga sehingga anak-anak pada saat itu diakui memang sebagai berkat Tuhan. Ada otoritas penuh ayah. Sehingga kalau kita boleh melihat skema itu diajarkan, didikan iman itu sungguh-sungguh ayah punya peran yang penting dalam hidup orang-orang Yahudi. Bahkan anak-anak tetapi yang membangkang. Bahkan dengan tegas hukum Taurat menghukum anak yang di dalam pemberontakan yang sudah melewati batas aturan hukum-hukum Taurat. Bahkan bisa dihukum mati. Saudara, relasi ini dibangun dalam otoritas. Bukan otoriter, tapi otoritas yang kadang juga legalitas. Sehingga nilai-nilai covenant yang harusnya penuh kasih, ada keteladanan itu dilakukan dengan cara yang kaku. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah budaya kita. Budaya pada Asia Timur pada umumnya, saudara. Mau kita suku apa? Saudara, pada kenyataannya bahwa ayah menjadi figur pemegang keputusan. Anak laki-laki menjadi generasi penerus. Kalau di suku istri saya, saudara, setiap istri saya tidak punya hak atas warisan. Dan warisan satu-satunya yang diberikan adalah anak laki-laki. Jadi kalau istri saya punya saudara 3 perempuan hanya anak. Satu-satunya laki-laki yang punya hak. Dan itu menjadi penerus dari generasi, yaitu marga yang harus ditegakkan di Nias. Tapi saudara, ketika saya berada menjadi suku Jawa, saya menyadari bahwa otoritas kedisiplinan keras itu kadang juga menjadi pengalaman hidup masa lalu saya yang begitu pahit.
Mungkin orang tua saya mengatakan saya mengasihimu tapi dengan cara yang sangat keras. Dengan cara yang tanda kutip mungkin ada kekasaran-kekasaran yang mengakibatkan luka-luka batin yang mereka tidak sadari. Dan itu juga membekas di dalam hidup saya. Membekas di dalam setiap budaya. Kenapa? Mungkin orang tua mengatakan saya mendidikmu dengan cara keras ini. Untuk apa? Untuk mengasihimu. Tapi mengabaikan hati setiap anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana relasi yang dibangun di dalam keluarga antara hubungan orang tua dan anak. Dan itu terhubung ketika kita menjadi keluarga Allah. Ketika kita menjadi jemaatnya. Ketika konteks Efesus ini adalah memanggil jemaat-jemaat, yaitu keluarga-keluarga kecil menjadi bagian keluarga Allah. Saudara, dikatakan keluarga adalah bagian umat baru. Saudara, saya tidak boleh lupa bahwa ketika saudara dan saya memiliki keluarga, saudara sedang berada menjadi bagian keluarga Allah. Hendaklah anggota keluarga hidup mau dipimpin, hendak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Berada di dalam Kristus. Kristus menjadi sentral, pusat kehidupan keluarga. Pusat kehidupan pertumbuhan iman anak-anak dan setiap para orang tua. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam firman penggembalaan jemaat di Efesus melalui Paulus. Bahwa setiap anggota keluarga engkau adalah keluarga Allah. Engkau harus dipimpin Roh Kudus. Engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya hidupmu adalah hidup yang tinggal di dalam nilai-nilai ajaran Kristus. Nilai-nilai ajaran kerajaan Allah. Sehingga menjadi jemaat, saudara, dikatakan menjadi jemaat harus nyata bukan hanya dalam komunitas, tinggal di dalam gereja, tinggal bersama dalam semangat melayani. Tetapi menjadi jemaat itu menjadi jemaat berarti nyata di dalam kehidupan perilaku di rumah, itu maksudnya. Paulus mengatakan menjadi jemaat harus nyata wujudnya di rumah. Bagaimana perilakunya. Sehingga anak-anak diingatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kata yang ditekankan adalah hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada dua alasan. Alasan adalah karena haruslah demikian. Artinya ini adalah rule, ini adalah model, ini adalah setiap rancangan Allah kepada setiap perjalanan keluarga di mana anak-anak dihadirkan. Mereka adalah bagian daripada keluarga dan Tuhan menghendaki setiap anak-anak taat di dalam Tuhan. Saudara, tapi faktanya di dalam dunia yang berdosa ini, anak-anak memberontak. Saudara, beberapa minggu ketika saya mengantar anak saya, ketika saya dengar SS, di dalam sebuah berita dikatakan, karena gara-gara anak yang tidak diberi uang 50.000 pada saat itu, saudara. Dan anak itu tega memukul ayahnya sedang bekerja untuk menambal ban. Dan dipukul dengan alat. Dan kemudian anaknya ketika ditanyakan kenapa engkau lakukan. Karena ayah melukai hati saya. Ayah berkata-kata kasar. Dan menganggap tanda kutip dia adalah binatang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah situasi kondisi dunia. Bahkan itu menjadi tanda-tanda zaman akan pemberontakan anak kepada orang tua. Sebaliknya saudara, anak-anak yang tunduk, anak-anak yang taat kepada Tuhan adalah tanda bahwa anak itu sedang mengalami anugerah pembaruan hidup. Mereka dipimpin Roh Kudus. Jemaat pada saat itu diingatkan, engkau bukan hanya menjadi bagian jemaat Allah, tetapi engkau menjadi jemaat di dalam rumahmu. Dan bagaimana engkau anak-anak, engkau mengasihi, menyatakan tanda penghormatanmu dan ketaatanmu dalam kasih ketundukanmu kepada Tuhan. Dan itu bukti bahwa kau sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, alasan yang kedua adalah ada janji positif. Paulus mengangkat di dalam hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Karena dikatakan itu terkait dengan covenant perjanjian. Ketika Israel menjadi umat Allah, di sana ada janji ketika engkau melakukan hukum-hukum itu, khususnya pada hukum yang 5, maka hasil ketaatanmu dikatakan engkau akan berhasil, engkau akan diberkati, engkau akan panjang umurmu di bumi. Dan ketika Paulus mengutip ini untuk mengingatkan jemaat yang dibangun, yang telah ditebus oleh Kristus, berkat covenant perjanjian dalam PL itu telah digenapi oleh Kristus. Segala berkat yang di dalamnya nyata dari janji Tuhan itu dapat diterima ketika anak-anak tumbuh kembang, dibimbing, diperkenalkan, dan mengalami Kristus yang menebus. Sehingga anak-anak mengalami berkat yang berbahagia dan berkat yang sungguh-sungguh memberi
kehidupan yang membawa mereka memuliakan Tuhan dengan umur panjang. Saudara, mungkin ada pertanyaan kita, kapan anak bisa tidak taat? Saudara, bisakah anak tidak taat kepada orang tua? Bisa ya saudara. Mungkin ketika kita berkata bisa, sudah dikasih Tuhan, bisa, betul. Ketika anak dipaksa untuk menyangkali imannya. Jika orang tua yang tidak percaya dan kemudian mengatakan untuk menyangkali imannya. Dan ketika dipaksa untuk melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Tadi saya sharingkan anak rohani yang Tuhan titipkan sejak masa kelas 3 SMP dan sekarang menjadi rekan seperjalanan pelayanan. Karena anak saya rohani ini, Sandi, ini dulu 3 SMP saudara. Ketika usia 3 tahun ditinggalkan oleh ayahnya, tapi dia sudah diserahkan hidup di dalam baptisan anak. Dan kemudian ketika papanya meninggal, mamanya menikah lagi. Dan itu membuat kesulitan di dalam perjalanan iman. Dan ayah tirinya memaksa dia untuk mengikuti semua pola aturan keyakinan sebagai umat M. Sudah dikasih Tuhan, tetapi kemudian perjuangan pekerjaan Roh Kudus dalam hati mamahnya yang terus menuduh hati nurani mama mengatakan, anak ini milik Tuhan, anak ini sudah diserahkan pada masa baptisan anak. Kemudian dengan air mata ibu ini datang dan mengatakan saya menyerahkan anaknya. Dan kemudian dibimbing dalam katekisasi. Dan saudara, anak ini 3 tahun dalam perjalanannya ketika dia telah disidi saudara. Dia tidak berani mengaku kepada ayahnya. Dan kemudian setiap dia berangkat ke gereja dia selalu bawa tas sekolah. Dia selalu mengatakan saya sedang belajar. Ketika Sabtu persekutuan dia mengatakan saya sedang les, saya sedang berada teman. Dan suatu saat saudara ketika dia mengambil keputusan selesai kuliah SMA dia memasuki semester 1. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, saya mengambil keputusan untuk mengikuti iman ibunya. Dan ayah mengatakan cukup, engkau tidak lagi menjadi anakku. Dan seluruh biaya kuliahmu ada dalam tanggung jawabmu sendiri. Sudah dikasih Tuhan, dia dianggap menjadi anak yang memberontak dan menyangkal. Orang tuanya meminta untuk dia menyangkali imannya. Tapi dia katakan tidak, ini keputusan saya. Benar saudara, 4 tahun dia tanpa dukungan ayahnya. Tapi pemeliharaan Tuhan dari air mata mamahnya dan perjuangan yang selalu ada memberkati. Anak ini bisa menyelesaikan. Anak ini sekarang sudah bekerja. Dan anak ini menjadi rekan seperjalanan kami. Menjadi sekretaris daripada pengurus. Dan sekarang setia. Saudara, ada bagian memang kita tidak boleh berkata tidak. Bukan berarti kita tidak menghormati. Tetapi saya selalu menekankan engkau harus tetap mengasihi. Engkau harus terus mendoakan orang tua. Saudara yang dikasih Tuhan. Inilah situasi Roh Kudus memimpin setiap anak, setiap orang tua untuk tunduk dalam pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus menolong kita untuk setia kepada Kristus. Saudara, dan ketika kita menjadi bagian umat Allah, keluarga Allah, bagi ayah dikatakan, ayah mendidik jangan membuat marah. Saudara, para ayah yang dipimpin Roh Kudus diperintahkan untuk tidak membangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anak. Saudara dikasih Tuhan, orang tua bisa menyalahgunakan otoritas ketika apa saudara? Menuntut yang tidak masuk akal, yang belum bisa dilakukan anak yang belum berpengalaman, yang belum dewasa. Ketika orang tua bersikap kasar, ketika sikap pilih kasih ada, ketika membandingkan, ketika memanjakan, ketika menekan bahkan sarkastis kepada anak-anak. Dan ini pergumulan penggembalaan John Stott kepada umat pada saat itu untuk mengingatkan. Orang tua bisa menyalahgunakan otoritas dengan kegiatan. Apa saudara impact? Apa pengaruh ayah yang ditolong oleh istri yang menjadi penolong ketika mendidik, memuridkan anak-anak. Sudah dikasih Tuhan, kata didiklah dan nasihatlah perihal membawa anak-anak untuk percaya kepada Tuhan. Kitab Efesus selalu menekankan supaya seluruh anggota keluarga Allah, jemaat di dalamnya ada keluarga-keluarga kecil, keluarga inti itu. Untuk dimuridkan, untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Sehingga bukan menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, penyesatan. Tetapi anak-anak dibimbing untuk mengenal dengan benar siapa Kristus penebus. Dan dengan hati belajar dengan kasih. Sehingga mendidik yang dikatakan di sini sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada pasangan. Bahwa suami dikatakan mengorbankan dirinya
Untuk apa? Merawat. Kata yang dimunculkan adalah mendidik, membimbing, mengasuh, merawat. Ada pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, spiritual untuk mengkondisikan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang tangguh. Saudara, memuridkan berarti membimbing setiap anak-anak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Secara fisik, secara intelektual, pengenalan mental, moralnya, dan kehidupan kerohanian. Inilah hal yang secara holistik memuridkan yang Tuhan mau kepada jemaat-jemaat di Efesus, dan itu juga menjadi bagian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengaruh orang tua bagi pertumbuhan rohani anak-anak kita. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya mengajarkan dengan setiap kalimat-kalimat untuk berulang-ulang. Kata yang dimaksudkan ketika ajarkanlah berulang-ulang sema ini bukan berarti setiap kebenaran firman akan terus didengungkan. Tapi saudara, diajarkan berulang terkait dengan relasi. Ada hubungan antara orang tua dan anak. Dan bagaimana ayah dan ibu menjadi teladan. Mengasihi Tuhan, beribadah, mempersembahkan hidup, melayani Tuhan. Punya waktu secara kudus, punya hubungan personal secara pribadi. Dan itu adalah kebenaran-kebenaran yang nyata, yang relevan. Dan itu juga mengena di dalam hidup saya, saudara. Saya melihat ketika ayah saya selesai pulang jam kerja. Pertanyaannya selalu muncul pertama pulang adalah bukan anak-anaknya sudah makan apa. Tapi ayah saya selalu mengatakan, karena anak-anak ayah saya itu suka kucing dan banyak kucing dikatakan. Kucingnya sudah pada makan semua. Kadang kita semua protes, kok kucing yang ditanya, bukan anak-anak yang dimakan. Maksudnya anak-anak yang ditanya sudah makan. Nah, saudara, waktu-waktu yang saya lihat, saudara, karena kami tinggal dalam sebuah sekolah Belanda. Dan saya lihat siang sebelum ayah tidur itu dia selalu masuk di dalam kelas. Kelas yang suara dengungannya itu penggemanya sangat, karena itu peninggalan Belanda. Di situ saya melihat kadang ayah saya sendiri. Dan ayah saya pada waktu itu selalu diajarkan bagaimana setiap firman Tuhan itu dituliskan dan buka catatan. Saudara, saya lihat ketika saya pada waktu itu tidak punya kesan yang begitu sangat mendalam. Tapi setelah saya dewasa, saya menyadari. Dan itulah yang saya juga coba ajarkan. Kadang kita bukan hanya berkata, tapi teladan hidup kita. Mengajarkan firman berulang dalam relasi kita. Untuk bersama-sama bertumbuh, merembes dalam hidup kita. Menghidupinya. Saudara dikasih Tuhan, mendoakannya. Punya waktu yang disengaja. Punya waktu yang dikhususkan. Entah seminggu sekali, entah seminggu 2 kali. Itu juga yang kami lakukan bersama setiap minggu malam. Kami selalu bersama-sama di dalam saat mesbah keluarga. Kami mendiskusikan kakak dapat berkat apa. Adik hari ini firman Tuhan berbicara apa. Dan kemudian kami bergandeng tangan. Kami mendoakan supaya firman itu hidup merembes dalam hidup kami. Dan kami memberkati jemaat-jemaat yang sudah mendengar firman. Dari siapapun hamba Tuhan, dari para lose. Ada waktu-waktu tertentu yang kami sepakati untuk melepaskan HP. Dan kemudian kita bersama-sama punya waktu untuk berdoa. Setiap orang tua dipanggil untuk mendoakan secara pribadi dan berdoa bersama-sama. Saudara, penting untuk menekankan disiplin bukan otoriter. Tetapi otoritas kita adalah disiplin anugerah. Menekankan kasih tapi juga menekankan keseimbangan kekudusan. Sehingga anak-anak kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita bukan memanjakan ketika di dalam kesalahan. Kita menunjukkan kesalahan tanpa menghakiminya. Tetapi menolongnya bangkit dari kegagalannya. Sehingga konsisten standar firman Allah itu nyata dalam keluarga kita. Saudara, saya merenungkan bahwa setiap orang tua yang dipenuhi perkataan Kristus, Efesus mengatakan penuhlah dengan perkataan Kristus. Dan ketika itu mengubah hidup setiap orang tua. Sehingga saudara, suara kebenaran para orang tua itu kuat. Nasihat, didikan orang tua itu kuat didengar anak-anak. Itu menjadi nasihat, itu menjadi teguran yang membawa kepada kebangunan, menghibur, menguatkan, membangkitkan pengharapan seorang anak dalam semua situasinya. Bahkan di dalam kegagalan anak-anak sekalipun, bukan melemahkan, merendahkan, membandingkan atau menghakiminya. Saudara, biarlah setiap para orang tua
akan terus diperkaya dengan perkataan-perkataan Kristus. Bukan hanya di dalam pengetahuan kognitif, tapi kebenaran itu mengubah hidup kita setiap hari. Sehingga kita perlu sebagai orang tua bertumbuh dalam kebenaran. Kita perlu punya saat teduh pribadi. Kita perlu tekun dalam persekutuan doa. Kita perlu mendengar firman penggembalaan setiap minggu menjadi cara Tuhan menggembalakan kita. Saudara, fakta hidup bahwa setiap keluarga kita tidak ideal. Keluarga kita bukan berarti menjadi keluarga yang tanpa kesalahan. Hidup saudara dan saya ada pada fase bahwa gambar rupa kita seperti yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal pertama tadi kita baca. Gambar rupa kita sudah tercemar dengan dosa. Sehingga ketika pada kenyataannya konflik rasa tidak aman, kemudian tidak ada puas, saling menuntut satu dengan yang lain. Saling menyalahkan dalam situasi. Sudah dikasih Tuhan, ada ruang sisi gelap di dalam masa lalu kita. Ada akar pahit, ada masa lalu yang Tuhan dengan anugerahnya lewat Roh Kudus terus menolong kita. Untuk apa saudara? Kekosongan jiwa kita tergantikan. Sehingga ketika penerimaan penghargaan yang sejati itu tidak kita dapatkan, kita tidak bisa penuhi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Saudara dikasih Tuhan, tanpa sadar ada ilah-ilah palsu yang sedang berkuasa atas hidup kita. Itu adalah masa lalu kita. Itu adalah pengalaman-pengalaman pahit di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan beranugerah. Tuhan beranugerah di dalam hidup saya secara pribadi. Bagaimana Tuhan terus dan terus sampai sekarang mengubahkan, membersihkan, memberi terang di dalam ruang sisi gelap itu. Supaya apa? Supaya Kristus yang semakin berkuasa. Bukan lagi berhala-berhala itu. Sehingga saudara, berita anugerahnya hanya dengan karya Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Saudara dan saya diperbaharui. Menjadi keluarga Allah untuk menjadi serupa dengan Dia. Ketika Kristus datang kembali, Dia akan makin menjadikan kenyataan bahwa saudara dan saya dibawa kepada kesempurnaan. Sekali lagi saudara, kita tidak berada dalam keluarga yang sempurna dan ideal. Kita tidak berada dalam keluarga yang tanpa kesalahan. Tetapi anugerah Tuhan itu yang kita mohon. Roh Kudus itu yang akan menolong dan memimpin perjalanan keluarga kita, pernikahan kita, perjalanan hidup masa depan anak-anak kita. Saudara dan saya diingatkan untuk perlu diwaspadai bahwa orang tua yang sedang mempermalukan Allah ketika mereka membangkitkan amarah anaknya dan memperlakukan anak-anaknya dengan kasar. Anak-anak sedang tidak menghormati Allah penciptanya ketika mereka melawan, memberontak orang tuanya. Pasangan suami istri sedang menyakiti Allah ketika mereka saling menyakiti dan hidup dalam kekerasan verbal dan fisik. Kenapa saudara? Sebab kita semua, orang tua dan anak-anak, setiap pasangan kita adalah gambar Allah yang sedang melayani sebagai representatifnya Allah yang mulia di bumi ini. Kita butuh Roh Kudus yang menolong. Dan penekanan di dalam kitab Efesus, tiap keluarga perlu dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran tinggal di dalam Kristus. Saya tutup renungan ini saudara. Pada abad pertengahan, seorang raja yang begitu sangat mengagumi dan punya koleksi-koleksi berlian yang begitu sangat berharga. Dan dia dapatkan ini dengan tidak mudah. Dan dia bayar dengan nilai yang tertinggi karena dia mencintai berlian-berlian ini saudara. Saudara, tetapi raja kemudian ketika menikmati dan mengamati. Ini pengandian ketika kita dipanggil menjadi setiap hamba-hambanya daripada raja ini saudara yang dikasih Tuhan. Dan raja ini mengulurkan tangannya kepada saudara dan saya dan mengatakan, coba amati apa yang paling berharga yang aku miliki. Dan kemudian raja itu mengatakan kepada saudara dan saya, ketika kita berandai menjadi para pelayan raja itu, jagalah berlian ini supaya tetap cemerlang, supaya tetap bersinar, semua orang dapat melihat kemuliaanku. Saudara, ketika raja itu mengulurkan tangannya dan memberikan itu, pasti respon kita akan kaget. Respon kita akan, saya yang diberi kepercayaan untuk menjaga. Saya yang diberi kepercayaan untuk menolong supaya ini terawat dengan baik. Dan ini menjadi pernyataan dari kemegahan raja ini. Saudara yang kasih Tuhan, ilustrasi ini membawa kepada sebuah realitas. Saudara dan saya punya satu fakta
bahwa saya dan saudara menjadi orang tua. Dan saudara dan saya sedang melayani Raja alam semesta, pencipta dan penebus, yang memanggil kita dan memberi tugas khusus kepada kita sebagai orang tua. Karena anak-anak kita adalah setiap mutiaranya. Dan dia sedang berkata kepada saudara dan saya, bawalah gambar rupaku, bawalah anak-anak yang mulia itu, entah satu entah dua yang kau punya, kepadaku. Jagalah, bentuklah, dan buatlah mereka begitu indah di pemandanganku, supaya semua orang dapat melihat kemuliaanku melalui mereka. Saudara, melalui kebenaran ini sudah diingatkan, anak-anak bukan milik kita. Dan Tuhan menginginkan anak-anak kita yang adalah gambar rupa Allah itu, mereka dipimpin Roh Kudus. Mereka dibawa kepada pemiliknya, yaitu Raja alam semesta. Saudara dan saya adalah wakil Allah yang diberi kepercayaan. Dan Tuhan berkata kepada saudara dan saya sebagai orang tua, jaga, bentuk, buatlah mereka begitu indah di pemandanganku. Supaya banyak orang melihat seluruh kehendakku tergenapi dalam hidup anak-anakku. Dan mereka memuliakan Tuhan. Saudara, bagi kita para emak, engkau, bukan berarti ketika anak-anak kita sudah menikah, tugas kita sudah selesai. Tuhan masih beri kepercayaan kepada kita. Doa-doa kita, nasihat kita yang penuh dengan kasih, pengalaman-pengalaman iman kita untuk mendampingi mereka. Mendampingi setiap anak-anak kita yang sedang berada dalam perjalanan pernikahan. Dan Tuhan sudah beri pengalaman kita terlebih dahulu untuk melewatinya. Biarlah ini menjadi cara-cara Tuhan untuk menolong betapa berharganya panggilan kita menjadi orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah mandat utama yang harus kita lakukan bagi anak-anak dan cucu kita. Sehingga Kristus dimuliakan sampai ia datang. Amin saudara. Biar ini menjadi berkat bahwa setiap jemaat bagi mereka yang Tuhan tidak karuniakan dalam panggilan berkeluarga ataupun yang tidak memiliki anak. Saudara dan saya diingatkan kita menjadi bagian keluarga Allah. Kita menjadi bagian umat baru. Kita menjadi bagian jemaatnya. Efesus selalu menekankan tentang umat baru, tentang jemaat. Dan saudara dan saya terlibat untuk membentuk generasi-generasi di mana Tuhan hadirkan saudara melalui gereja kita. Kita menjadi orang tua rohani bagi keponakan kita, bagi sepupu kita, bagi anak-anak sekolah minggu. Para lose yang melayani anak-anak, mereka adalah anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Kita mengasihi, kita terlibat, kita menjadi mentoring, kita mendoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran ini akan terus berbicara dan menekankan pentingnya panggilan menjadi orang tua. Dan ketika kita menjadi anak-anak berharganya, saudara dan saya menjadi mutiara-mutiara Tuhan yang tidak mempermalukan Allah, tetapi memuliakan Allah. Bila respon firman Tuhan ini, kita nyanyikan pujian dari sebelum firman Tuhan, aku dan seisi rumahku. Bolehkah singer membantu? Dan biarlah dengan hati yang berdoa, ini menjadi tekad kita, ini menjadi komitmen kita untuk kita mengasihi, kita melayani bersama dengan keluarga kita. Aku dan seisi rumahku. Nyanyikan ini menjadi doa kita bersama. Aku dan seisi bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Ulangi sekali lagi. Aku dan seisi rumahku
Sekali lagi dengan hati berdoa kita nyanyikan bersama. Bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih. Bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. Penerusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. teduhkan hati kita. Izinkan Roh Kudus yang kembali menolong dan memimpin perjalanan pernikahan kita, perjalanan keluarga kita, menjadi seorang ayah yang mungkin tidak sempurna, tetapi Kristus menolong kita lewat Roh-Nya untuk memperbaharui kita, menjadi istri yang menjadi penolong untuk mendidik anak-anak, merupakan tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi izinkan Roh Kudus yang sama yang akan memberi kesehatian dengan pasangan kita berkomitmen. Ada tugas utama yang tidak bisa tergantikan oleh gereja, tergantikan oleh sekolah. Adalah tugas untuk membimbing anak-anak kita dalam imannya. Mungkin selama ini saudara merasa bahwa saya sudah melakukan bagian saya menjadi ayah yang bekerja keras. Dan saudara mengatakan itu tanggung jawab istri. Dan mungkin istri mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Biarlah Tuhan menolong kita. Kepada setiap kita yang sudah melewati fase sekarang menjadi emak atau engkau, Tuhan memberi warisan rohani untuk juga memberikan nasihat dan pendampingan kasih serta doa bagi anak, menantu, dan cucu kita. Tuhan, lanjutkan kasih setiamu untuk menghidupkan firman ini di dalam hidup kami. Engkau tahu kegagalan-kegagalan kami menjadi ayah, menjadi ibu bagi anak kami. Engkau tahu juga kegagalan kami menjadi anak-anak yang kadang sadar atau tidak sadar kurang menghormati orang tua kami, kurang tunduk dalam ketaatan di dalam Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah Engkau perbaharui dan biarlah Engkau menolong lewat Roh Kudus yang memimpin, sehingga hidup yang makin serupa dengan Engkau, menjadi jemaat, menjadi bagian umat baru itu nyata di dalam keluarga kami, nyata di dalam rumah kami, sehingga hidup kami menyatakan nilai-nilai kerajaan-Mu sebagai milik kepunyaan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat yang pertama. Mari berkati bersama-sama, kita berdoa bersuara. Kiranya tiap-tiap keluarga jemaat di Elion Rungkut diberkati Tuhan. Dipimpin untuk mengenal, untuk mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan pakai setiap para orang tua meneruskan iman yang kita miliki. Dan anak-anak dari sekolah minggu, remaja, pemuda bertumbuh di dalam mengenal
dan juga mengasihi Tuhan. Mari bersuara untuk gereja kita, berkati tiap-tiap keluarga, sehingga kita semua menjadi keluarga Allah. Kita berdoa bersama. Tuhan, mohon rahmat untuk memberkati tiap-tiap keluarga jemaat-Mu, menjadi bagian keluarga Allah yang dipulihkan, yang dipimpin, yang diberkati. Sehingga tiap anak-anak kami sekolah minggu, remaja, pemuda, bersama-sama bergandeng tangan dengan gereja, bersama dengan keluarga Allah bertumbuh, menjadi keluarga yang semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Tuhan berkati tiap-tiap perjalanan keluarga dan jemaat-Mu di GKI Leon Rungkut ini. Sehingga Allah dengan generasi yang Tuhan siapkan memberkati gereja-Mu, memberkati bangsa kami. Tuhan mendengar segala doa kami bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu sebagai keluarga Allah, untuk GKI Leon Rungkut, tempat penggembalaan kami. Dan Tuhan memberkati. Dan saat ini kami bersatu hati mendoakan bangsa kami. Tuhan, Engkau mengasihi di tengah situasi kondisi ekonomi yang tidak stabil, di tengah banyak ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum dan legalitas kepastian pemerintah dengan kebijakan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini kami berdoa pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak-Mu, sehingga karya dan pengabdian anak-anak-Mu dimanapun diberkati Tuhan. Sehingga hidup kami terus memancarkan terang kasih-Mu. Di tengah situasi sulit ekonomi ini Tuhan menolong supaya anak-anak-Mu termasuk jemaat-Mu di tempat ini, usaha pekerjaannya ditopang Tuhan. Karya-karya kami diberkati. Sehingga kami boleh tetap terlibat dari kepentingan kerajaan-Mu dengan apa yang dapat kami lakukan. Tuhan, juga kami mendoakan jemaat-jemaat dengan situasi kondisi kesehatan mereka, pergumulan-pergumulan keluarga mereka diberkati Tuhan. Ini doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan gereja sepanjang abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Pada minggu ketiga, setiap minggu ketiga kita ada persembahan khusus untuk misi yang dapat dimasukkan di dalam kantung yang berwarna merah. Kemudian di setiap bangku Bapak Ibu juga sudah tersedia QR code dari rekening gereja kita. Bapak Ibu juga dapat menggunakan QR code yang telah tertempel di setiap bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah sambil kita memberikan persembahan dan persepuluhan, kita memujikan dari pujian KPPK. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, here of salvation, purchase of God,
is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami ucap syukur dan berterima kasih Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau menegur kami sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, dan juga kami sebagai anak. Biarlah kami harus memenuhi akan amanat-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi gambar rupa Allah yang berkenan, yang memuji dan memuliakan-Mu dan melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat kami, setiap keluarga yang ada di Elian Rungkut ini, kami semua boleh bersehati dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, untuk melayani dan memuridkan anak-anak kami, anak-anak cucu kami Bapa. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk berkat yang telah terkumpul pada siang hari ini, baik dalam persembahan dan perpuluhan. Mengucap syukur atas semua berkat yang telah Tuhan beri. Biarlah berkat yang telah terkumpul ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mendoakan bagi setiap pengurus yang mengelolanya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan memberikan kebijaksanaan, sehingga dalam pemakaiannya Tuhan memberi tuntunan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita memberikan pujian, penghormatan dan kemuliaan bagi Allah kita Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan
disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kau sudah mendengar firman Tuhan. Lakukanlah semuanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjadi orang tua yang menjadi berkat dan diberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.